Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratyadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yakni inheritance alias kelas turunan. Kali ini bagian yang kedua. Di sini kita akan membahas mengenai inheritance access control, kemudian inheritance access control itu yang ada 3 jenis, ada 3 tipe, yakni public, protected, dan private. Oke, inheritance access control apa itu? Jadi yang namanya inheritance access control itu adalah sebuah sifat penurunan. Jadi yang namanya kelas diturunkan itu kita bisa turunkan dengan menggunakan 3 sifat, yakni sifat public, protected, dan private. Jadi saat kita di sini ada penjelasan yang saya dapat dari internet. Jadi yang namanya sifat penurunan atau penurunan sifat pada sebuah kelas terhadap dari kelas utama ke kelas turunan. Jadi saat kita membuat sebuah kelas turunan, yang namanya kelas turunan itu bisa diturunkan menggunakan sifat public, kemudian protected, atau private. Dan masing-masing tipe penurunan sifat ini menggunakan access specifier yang saya pernah tunjukkan di coding sebelumnya. Nah, ini coding yang sebelumnya. Saya kan menggunakan keyword public setelah mengetik tanda titik 2 ini. Jadi waktu saya buat sebuah kelas turunan persegi panjang yang merupakan turunan dari kelas bentuk, di sini saya menggunakan keyword public. Keyword public ini adalah tipe penurunan sifatnya. Sama seperti kelas kotak ini. Saya menggunakan tipe penurunan sifat yang sifatnya public. Bedanya apa? Ada public, private, dan protected itu. Bedanya apa? Jadi gini. Kita lihat penjelasan di sini. Jadi kalau sebuah kelas diturunkan menggunakan sifat yang sifatnya public, maka semua member yang ada di dalam kelas utamanya, nah ini contohnya kelas bentuk ini, maka access modifiernya yang sifatnya public ini akan tetap menjadi public, yang protected akan tetap menjadi protected. Nah, di sini, nah ini tabel ini nih biar lebih gampang memahaminya. Jadi kita lihat di sini ya. Ini kelas turunan. Kelas turunannya seperti apa? Kemudian ini kelas dasarnya. Jika di sebuah kelas dasar, jadi apabila kita menurunkan sebuah kelas, membuat sebuah kelas turunan, jika kelas turunan itu diturunkan menggunakan sifat public seperti ini, maka semua variabel yang bukan ini nih, sorry, saya ulangi ya penjelasannya ya. Di sini ada tabel, ini ada kelas utama, kemudian di sini ada access modifiernya, ada public, protected, dan private. Apabila sebuah kelas diturunkan menggunakan sifat yang public, maka semua variabel public yang ada di kelas dasarnya akan tetap menjadi public. Apabila diturunkan ke kelas yang sifatnya protected, ini private nanti ya, ke kelas yang sifatnya protected, maka variabel public ini yang di base class akan berubah menjadi protected.
Namun apabila kelas turunannya itu diturunkan dengan sifat private, maka variabel public yang sifatnya public di kelas utamanya akan berubah menjadi private gitu. Jadi untuk baca tabelnya gini deh, ini hapus dulu, push. Nggak bisa. Oke, pakai ini aja deh. Oke, saya ulangi deh, agak kagok tadi. Oke, jadi apabila di kelas utama ada ada access specifier, access modifier yang sifatnya public, apabila diturunkan ke kelas dengan cara yang public, yang sifatnya public, maka variabel public akan tetap menjadi public. Tapi kalau diturunkan ke yang sifatnya private, kelas yang sifatnya private, maka yang public ini akan berubah menjadi private. Kalau diturunkan ke kelas dengan sifat protected, maka yang public ini akan turun pangkat, turun kasta, yang tadinya jadi public menjadi protected. Begitu juga kalau misalnya di kelas utamanya dia sifatnya protected, kalau diturunkan ke yang sifatnya kelas yang public, maka yang protected akan turun kasta jadi sifatnya protected. Tapi kalau diturunkan ke kelas yang sifatnya private, maka yang protected ini akan turun kasta juga menjadi private. Jadi tingkatan awalnya itu pertama public, kedua protected, ketiga private. Nah, jadi kalau protected, begitu juga kalau protected ini diturunkan ke kelas yang sifatnya protected, ya protected akan tetap menjadi protected, nggak berubah. Kalau private, nah ini kalau diturunkan kalau kelas dasarnya itu private, kemudian diturunkan ke kelas yang sifatnya public, dia nggak bisa diturunkan. Begitu juga ke kelas yang sifatnya private dan protected. Nah, ini yang namanya variable private, yang sifatnya private itu nggak bisa diakses dari luar kelas manapun, baik kelas turunan maupun kelas-kelas lainnya. Itu udah aturan sistem gitu. Nah, ini nggak bisa diturunin nih private nih. Oke, biar gampang gini, kita sambil praktek aja ya. Nah, ini penjelasannya tadi nih. Kalau yang protected, yang namanya variabel yang sifatnya protected, bukan variabel ya. Jadi kalau kelas yang sifatnya diturunkan dengan cara yang protected, maka variabel public di base classnya itu akan turun jadi protected. Yang protected ya tetap protected gitu. Coba kita praktek deh. Nah, ini. Oke, ini dari coding hasil pertemuan sebelumnya. Saya punya sebuah class utama namanya bentuk, ada access modifier yang sifatnya protected di variabel panjang, lebar, hasil. Kemudian ada function set panjang dan set lebar sifatnya public. Oke. Di kelas persegi panjang ini kelas turunan dari bentuk. Nah, ini kalau saya ubah jadi protected, apa yang terjadi? Kalau saya build and run, nah lihat ini error nih di baris ke 39. Error void bentuk set panjang is inaccessible within this context. Artinya si function set panjang ini nggak ketemu. Jadi lihat nih, objek PP ini kan objek dari kelas persegi panjang, sedangkan kelas persegi panjang adalah kelas turunan dari bentuk. Karena dia sudah jadi protected, maka function set panjang ini nggak bisa ketemu, nggak bisa diakses oleh si objek PP ini. Kenapa? Karena
Karena kalau kita lihat di sini set panjang ini function set panjang ini nggak ketemu di dalam kelas persegi panjang ini, nggak ketemu sebab set panjang ini yang tadinya public udah jadi protected. Yang namanya function itu di program ini harus dibikin public. Karena apa? Karena supaya dia bisa diakses oleh kelas-kelas di luar kelas bentuk ini. Karena dia sebagai perantara variabel panjang dan lebar yang sifatnya protected. Sama seperti contoh-contoh dari pertemuan sebelumnya ya. Ini kan buat assigning nilai nih. Jadi si parameter P ini akan diisikan ke variabel panjang yang sifatnya protected atau private gitu. Itu sebabnya compiler ini nggak bisa error, dia nggak bisa nemu function set panjang karena set panjang ini nggak ada di nggak ada di dalam kelas persegi panjang. Supaya bisa keakses gimana caranya? Nah ini function ini yang diperlukan nih, set panjang dan set lebar ini di copy aja, copy kemudian paste di sini. Nah gini, nah seperti ini. Kalau misalnya kita build and run, nah programnya jalan karena nah ini dia protected, dia nggak bisa akses function set panjang dan set lebar yang ada di kelas utama, sehingga harus ditaruh di sini. Cuman jadinya jadinya pemborosan baris kode gitu, pemborosan proses gitu. Ngapain gitu? Kalau fungsinya dia cuman ngembalikan nilai, ya udah ngembaliin nilai aja loh, ngembaliin nilai aja, ngapain pakai ngitung-ngitung segala. Ini kan tugasnya si kelas utama, ngapain juga ada di sini. Itu sebabnya protected dan private itu jarang digunakan di kelas turunan, hanya digunakan pada saat tertentu aja, tergantung kompleksitas program kita mau bikin apa ya. Mungkin ada kelas turunan tertentu yang harus dijadikan protected atau private. Ya tergantung kebutuhan. Sekali lagi tergantung kebutuhan dan kompleksitas program. Kita mau bikin program apa gitu. Ya, itu tadi yang bagian protected. Kalau yang public kita udah contoh tadi kita udah bikin. Nah, terus kalau private gimana? Ya, private ya sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ini kita, nah nih kelas kotak nih yang turunan nih, kita ubah jadi private. Kalau kita build and run, nggak bisa juga. Karena apa? Kalau sesuai ketentuan di sini, kalau sebuah kelas diturunkan ke yang sifatnya private di sini, nah ini sifatnya private, semua variabel public, protected maupun private itu nggak bisa diturunin. Yang public jadi private, yang protected jadi private. Apalagi yang private nggak bisa diakses dari luar kelasnya. Begitu. Itu sebabnya compilernya di sini jadi error karena dia nggak bisa mengakses. Nah ini function set lebar ini, si kakak ini, objek kakak ini nggak bisa mengakses function set lebar. Nah ini set lebar yang ada di bentuk ini karena nggak ketemu. Kalau mau bisa jalan programnya gimana caranya? Ya sama kayak tadi, copy paste aja yang di sini function ini. Ini copy terus paste di sini. Nah kalau kita build and run, jalan programnya itu. Kalau sudah, nah ini bisa kita hapus nih di atas sini nih. Nah ini kita nggak perlu jadinya. Ini cuma variasi aja ya jatuhnya ya. Nah jalan programnya. Nah jadi tugasnya si kelas utama ini cuma nampung nilai doang, cuma nampung nilai panjang
cuma nampung variabel panjang, lebar, dan hasil. Semuanya dikerjakan oleh kelas turunannya yang persegi panjang maupun kotak. Persegi panjangnya protected, yang kotaknya private. Cuman ya jadi beban kerjanya coding ini akan lebih kepada kepada kelas turunan. Kelas turunan ini jadi kerja lebih berat karena dia harus masing-masing memproses 3 function. Nah, ini si kotak sama si persegi panjang ini. Fungsinya ada 3 masing-masing. Sedangkan si kelas utama ngapain? Ya dia cuma nampung variabel aja, variabel panjang, lebar, dan hasil. Yang lain perhitungan, assigning dikerjakan oleh kelas-kelas turunannya. Ya begitulah caranya. Gimana? Paham? Pasti Anda paham. Mudah kok ini, gampang. Ini contoh yang sangat sederhana. Saya bikin yang sederhana supaya Anda lebih mudah memahaminya. Begitu. Oke, di kesempatan kali ini saya sudah bahas mengenai inheritance, terutama bagian inheritance access control, kemudian penjelasan mengenai access control yang sifatnya public, protected, dan private. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.